120, mungkin kita meninggalkan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah besar. Karena yang benar iyyaka, jangan iyyaka. Tahu artinya apa? Jika kita baca iyyaka na'budu, kamulah kami menyembah. Benar? Jika tidak salah di bahasa Indonesia. Jika kita baca iyyaka tanpa tasydid, artinya kami menyembah kepada pinggir matahari. Iyyak itu pinggir matahari. Kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini semua salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nabi yang terpilih, Nabi terkasih, Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Man salla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafa'ati yawmal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, barang siapa berselawat kepadaku 10 kali pada subuh hari dan 10 kali sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Hanya 10 kali pagi, 10 kali sore. InsyaAllah kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sering-sering kita baca salawat, dan khusus habis salat di sini di Aceh ada adat yang luar biasa. Habis salat ada salawat. Seperti tadi juga, ya Nabi salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaik. Baik, jadi hendaklah kita khususkan 10 kali pagi, 10 kali sore. InsyaAllah kita dapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, saudara-saudaraku tercinta dan saudari-saudariku muslimat, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Ramadan sekali lagi. Beberapa puasa sudah lewat dan alhamdulillah kita sedang berpuasa. Ini beruntung sekali. Ada yang sudah meninggal sebelum kedatangan Ramadan. Sebelum datang ke Ramadan, satu puasa pun mereka tidak berpuasa. Tapi sebelum satu Ramadan, mereka sudah meninggalkan dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ramadan itu pemimpin para bulan. Pemimpin para bulan. Setiap hari dibebaskan banyak sekali orang daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat
turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pahala sunnah menjadi seperti pahala fardu. Pahala fardu itu dilipatkan ganda 70 kali. Jadi penuh rahmat. Penuh rahmat. Surga itu dihiaskan waktu kedatangan bulan Ramadan. Selama 11 bulan dihiaskan surga. Dan apabila datang Ramadan, jadi ditutupkan pintu-pintu neraka. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dibelenggu. Oleh kerana itu, lihatlah Masya Allah, di seluruh dunia, di seluruh masjid, musalla, orang-orang datang menuju ke masjid dan penuh, masjidnya penuh. Tapi saya ingin sampaikan, apakah kita makmurkan masjid hanya untuk Ramadan saja? Hendaklah tidak. Hendaklah kita menjadi orang salat 5 waktu selama tahun, bukan hanya Ramadan saja. Karena salat 5 waktu itu difardukan, diwajibkan untuk selama tahun, bukan hanya satu Ramadan, bulan Ramadan saja. Jadi jika kita hanya makmurkan waktu Ramadan saja, tidak bagus. Setelah itu kita berpisah dari masjid, dan setelah 11 bulan kembali lagi ke masjid. Bagaimana kita orang Muslim? Tidak cocok, tidak bagus. Baginda Nabi SAW nangis untuk kita, meminta tolong untuk kita. 50 salat menjadi 5 salat. Beliau yang berusaha. Sekarang 5 salat pun kita tidak melaksanakannya, tidak cocok. Selain dari Ramadan. Dan masjid itu dibangunkan untuk kita, bukan untuk non-muslim. Bukan non-muslim datang untuk memakmurkannya, kita yang memakmurkan. Hendaklah kita menjadi orang salat selama tahun, bukan hanya bulan Ramadan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita setiap pagi waktu sahur bangun, ibu-ibu bangun untuk masak, dan kita laki-laki bangun untuk makan. Jadi waktunya Thamin artinya berharga. Jadi hanya kita berusaha sedikit saja, kita dapatkan keberkahan lagi, yaitu salat tahajud. Apabila kita bangun untuk salat, untuk sahur, kita berwudu 2 rakaat salat, walaupun di rumah saja. 2 rakaat sunnah tahajud. Tahajud itu diwajibkan atas siapa? Atas siapa? Salat tahajud wajib? Tidak wajib. Tapi diwajibkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 6 salat, yaitu salat tahajud termasuk. Kita sunnah. Tapi ini kesempatan emas. Karena biasanya kita bangun atau dibangunkan untuk sahur dari keluarga kita. Jadi bangun, kemudian wudu, hanya 2 rakaat salat tahajud, kemudian angkatkan tangan untuk doa. 2 menit saja. Jadi kita dapatkan keberkahan sunnah tahajud, kemudian doa juga. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, buka puasa. Waktu buka puasa juga kita lalai. Mohon maaf, kita lalai. Kita tidak mempedulikan waktu itu. Waktu itu juga berharga sekali. Saya sudah sampaikan bahwasanya ribuan orang, kira-kira 1 juta orang juga dibebaskan waktu buka puasa daripada api neraka. Tapi kita sibuk untuk berbicara tentang bisnis, tentang ini, tentang itu, tentang politik, tentang yang sia-sia, atau kita membuatkan jus es
atau masak ke goreng atau apa ini waktu bukan untuk sia-sia. Ini waktu berharga sekali. Walaupun 10 menit saja. Misalkan jam 6 lewat 50 menit itu waktu buka puasa. Sebelum 10 menit, 10 menit sebelumnya kosongkanlah semua urusannya. Dan duduk di kamar sama keluarga, angkatkan tangan untuk doa. Ini waktu doa, bukan untuk berbicara. Hanya 10 menit saja. 10 menit kita jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini tidak ditolak, doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 10 menit saja. Ibu-ibu juga masak, goreng dan ini dan itu. Tapi sebelum 10 menit, kosongkanlah semua kesibukannya, bebaskanlah diri anda sendiri untuk angkatkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Tidak ada suara. InsyaAllah. InsyaAllah. Poin yang selanjutnya, hendaklah kita belajar fikih puasa dan ilmu tajwid. Selalu Al-Faqir mengfokuskan untuk ke ilmu tajwid. Tahun kemarin juga Al-Faqir hadir di masjid ini, Abu Buraih, dan saya sudah sampaikan atas topik ilmu tajwid. Sekali lagi saya berulang, fikih puasa semua tahu, jika kita bersalah mungkin puasa kita menjadi makruh. Mungkin kadang-kadang puasa kita batal, tidak sah. Jadi hendaklah kita belajar sama ulama apa itu masalah-masalah fikih tentang puasa. Yang selanjutnya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu maupun Ramadan atau selain Ramadan, itu fardu ain. Bukan hanya wajib, bukan hanya fardu ain. Ulama mengatakan la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ain. Ilmu tajwid, tentang ilmu tajwid tidak ada khilaf bahwasanya memperoleh ilmu tajwid itu fardu kifayah. Sebagian orang belajar cukup untuk semua, akan tetapi mengamalkannya itu fardu ain. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Jadi alhamdu ha, diucapkan ha. Dari mana makhrajnya, di mana ha? Oh, saya tidak tahu. Enggak apa-apa. Saya tidak tahu makhrajnya mana. Jika kita tidak tahu di mana keluar, di mana diucapkan, dari mana diucapkan ha, enggak apa-apa. Tapi mengucapkan yang benar itu fardu ain. Fardu ain. Surat Al-Fatihah itu rukun atau sunnah? Apa? Rukun. Jika ada kesalahan di dalam rukun, salat kita tidak sah. Apakah, saya bertanya kepada saya juga, kepada hadirin hadirat juga, kita semua sini belajar, apakah kita pernah diperiksa salat kita dari niat dan takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diperiksa scanning or not? Jika kita pernah diperiksa dan ulama, ustaz, kiai katakan okey, benar, alhamdulillah, beruntung, luar biasa. Tapi jika belum pernah diperiksa salat kita, bagaimana tentang ini? Allahu Akbar, takbiratul ihram, sunnah atau rukun? Rukun. Jika ada kesalahan di dalam takbiratul ihram, salat itu belum mulai. Karena dengan takbir kita mulai, ya. Jika kesalahan di dalam rukun takbiratul ihram, salat belum mulai, maksudnya tidak sah.
Jadi Allahu Akbar segala Allah Maha besar. Jika kita ucapkan Allahu Akbar, artinya Allah apakah Maha besar? Artinya berubah. Ini pertanyaan, bukan puji Allah. Kita ingin memuji Allah. Kemudian Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha besar? Ini juga salah. Ini juga menjadi pertanyaan. Kemudian akbar, ini kesalahan besar, dan ini artinya jelek sekali, dan minta maaf. Ini hina Allah Subhanahu wa ta'ala. Akbar, akbar itu artinya jelek, buruk. Akbar itu kira-kira artinya pemimpin syaitan. Pemimpin syaitan. Jadi apa yang kita ucapkan di dalam salat, hendaklah kita memfokuskan, hendaklah kita melihat. Pada hari kiamat, salah satu riwayat katakan bahwasanya orang-orang membawa salatnya selama 50 tahun. Mereka sudah pernah salat 50 tahun di dalam masjid dengan berjamaah. Akan tetapi apabila malaikat melihat, mereka memukulkan atas wajahnya, pergilah dengan salat ini, belum diterima salat ini, sudah ditolak. Kenapa? Karena ada kesalahan di dalam rukun qauli, ada kesalahan di dalam rukun fi'li. Takbiratul ihram ada salah, Al-Fatihah ada salah, ruku belum lengkap, sujud belum sempurna, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah ada kesalahan. Ada yang baca at-tahiyyatu salah besar, bukan kecil. Dan saudara-saudaraku tercinta, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kita untuk dunia berusaha keras sekali. Dari TK sampai SMA. Contoh, berapa tahun butuh? Kira-kira 14 tahun. Dari TK ke SMA 14 tahun atau lebih. Baru kita dapatkan sertifikat SMA. Berapa hari kita menghabiskan untuk memperbaiki salat? Padahal itu fardu, padahal itu diwajibkan. Untuk dunia, saya tidak melarang jangan belajar SMA, jangan belajar SMP. Silakan belajarlah yang tidak melanggarkan syariah. Tapi saya ingin antum memfokuskan untuk salat. Jika sudah diperbaiki, perbaikilah salat anak-anakmu, istrimu, keluargamu. Hendaklah kita memfokuskan. Kita bukan jadi kita tidak mempedulikan, tidak bagus. Hendaklah kita memfokuskan. Dan mohon maaf, jangan hanya seminggu sekali saja belajar. Belajarnya seminggu sekali. Setelah seminggu 168 jam, karena satu minggu itu ada 168 jam. Setelah 168 jam baru ustaz datang, ulama datang, baru kita belajar. Jangan. Karena salat kita melaksanakan setiap hari, bukan seminggu sekali. Jadi itu fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah. Ini semua pemuda-pemuda, remaja-remaja, anak-anak juga pun hadis ini sudah menghafalkannya, sudah tahu. Tapi amalnya di mana? Amalnya di mana? Harus kita memfokuskan. Harus kita yang mencari guru, ustaz. Mohon perbaikilah salat saya. Mintalah waktu kepada beliau. Jangan malu. Be male-male. Be male-male untuk belajar. Abun Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala, Abu Semalangga mengatakan semua bird adalah perbuatan yang paling good. Benar? Jadi jika anda sudah belajar, ajarkanlah. Belum belajar, belajarlah. Jadi
Salat itu penting sekali. Ya, ilmu tafsir luar biasa, ilmu hadis luar biasa, tasawuf masya Allah, Imam Ghazali rahmatullahi alaih, akhlak luar biasa. Akan tetapi salat kita melaksanakannya setiap hari 5 kali. Ada yang ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah besar. Bacalah kitab Safinatun Najah. Di dalam Safinatun Najah, untuk surat Al-Fatihah dituliskan syurutul Fatihati 'asyaratun. Syarat-syarat surat Al-Fatihah adalah 10. Salah satunya tasydid. Iyyaka, jangan iyaka. Jika kecepatan kita 120, mungkin kita meninggalkan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah besar. Karena yang benar iyyaka, jangan iyaka. Tahu artinya apa? Jika kita baca iyyaka na'budu, kamulah kami menyembah. Benar? Jika tidak salah di bahasa Indonesia. Jika kita baca iyyaka tanpa tasydid, artinya kami menyembah kepada pinggir matahari. Iyyak itu pinggir matahari. Kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini semua salah. Inna Allah yuhibbu an yuqra'al Qur'anu kama unzila. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai bahwa dibaca Quran ini sebagai diturunkan. Diturunkan bagaimana? Sesuai makharijul huruf, sesuai ilmu tajwid. Ucapan benar. Alhamdu, bukan alhamdu. Iyyaka, jangan iyaka. Ihdinas sirata, jangan sirata. Mustaqim, salah. Mustaqim. Waladdallin, jangan waladdallin. Artinya berubah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Akan tetapi qul huwallah artinya makanlah. Ahad artinya tahu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahad artinya pengecut. Artinya jelek sekali. Ahad, Ahad Maha Esa. Ahad artinya jauh sekali, beda sekali, beda jauh. Jadi di dalam salat kita masuk masjid untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita ucapkan apa? Maupun wajib atau sunnah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Walaupun ini sunnah, akan tetapi jika kita ucapkan subhana rabbiyal azim, azim, Allahu Akbar, itu artinya berubah juga. Azim, zat yang maha agung. Jika ucapkan azim, artinya zat yang melakukan sihir. Penyihir itu dengan bahasa Arab artinya azim, artinya berubah. Jika seperti ini, bagaimana kita nanti pada hari kiamat menjawab? Bagaimana tentang salat kita? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Rukun. Ini juga rukun. Tasyahud akhir, rukun. Jika ada kesalahan di dalam at-tahiyyat, salatnya bagaimana? Saya tidak menakutkan. Saya ingin antum mengfokuskan. Hendaklah kita belajar. Kita memperbaiki salat kita. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya tasyahud akhir, rukun, rukun. Jika ada kesalahan di dalam rukun, ada masalah. Ada masalah. Kemudian assalam juga.
Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama itu juga rukun. Jadi hendaklah kita memperbaiki. Ini saya hanya berbicara tentang salat. Saya belum berbicara sampai sekarang tentang bacaan Quran. Padahal di bulan Ramadan di seluruh dunia, maupun ibu-ibu atau laki-laki, semua mereka Masya Allah mengfokuskan untuk belajar, untuk baca Quran. Mereka ingin dapatkan pahala, dapatkan ridha Allah, dapatkan kebaikan. Akan tetapi mohon maaf, saya ingin sampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan, yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, rubba qari'il qur'ani wal qur'anu yal'anuhu. Kebanyakan orang membaca Quran, akan tetapi Quran itu mengutuk kepadanya, melaknati kepadanya. Quran tidak senang, tidak ridha dengan kita jika kita membaca dengan kesalahan. Saya belum berbicara tentang Quran sampai sekarang. Saya hanya berbicara tentang salat. Iya, surat-surat pendek dan surat Al-Fatihah itu dari Quran. Kita membacanya. Jika kita tidak membaca Quran, tidak dosa, benar? Bacaan Quran tidak wajib. Tapi hendaklah kita setiap hari baca, bukan hanya di Ramadan saja, tapi dengan benar. Tapi salat itu wajib setiap hari 5 kali. Harus kita melaksanakannya yang benar. Baik, solusi bagaimana? Terakhir solusi. Ingin belajar? Hanya satu orang ingin belajar. Ingin belajar atau tidak? Oh, baik, Masya Allah. 1 jam perjalanan. Insya Allah Al-Fakir menawarkan bahwasanya Yayasan Dakwah Islami Indonesia menawarkan daurah yang diadakan di Merdu Pidijaya Masjid At-Tuha Baitus Settar. Daurah 10 hari. Hanya 10 hari saja. Bukan 10 bulan, bukan 10 tahun seperti sekolah SD atau SMP, bukan. Hanya 10 hari saja. 20 Ramadan sampai akhir Ramadan. Full. 10 hari saja untuk memperbaiki salat. Daurah tahsin salat dan tahsin Quran. Gratis. Gratis. Tidak ada fee. Sahur, buka puasa juga disediakan dari Yayasan Dakwah Islami Indonesia. Jadi 20 Ramadan mulai di Pidijaya Masjid Baitus Settar, Masjid At-Tuha, termasyhur dengan nama Masjid At-Tuha Merdu. Insya Allah di sana ada orang-orang lain juga akan beriktikaf atau mengadakan belajar daurah 10 hari. Insya Allah kita berusaha belajar dan memperbaiki salat kita. Bagaimana pendapat antum? Bisa? Untuk mencari rezeki, kebanyakan orang meninggalkan keluarga, pergi luar negeri, pergi luar provinsi juga. Jadi untuk memperbaiki salat, hendaklah kita berusaha juga. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi biar kita memperbaiki salat bersama Yayasan Dakwah Islami Indonesia. 20 Ramadan mulai sampai terakhir, semua fasilitas insya Allah disediakan. Sahur dan buka puasa yang lain sebagainya disediakan di Masjid At-Tuha Pidijaya Merdu. Baik, insya Allah kita dapatkan berkah yang lain juga. Apa itu? I'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf apakah hanya malam hari saja? Bukan malam hari saja.
I'tikaf yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 10 hari. Beliau masuk masjid pada tanggal 20 Ramadan dan tidak pulang kecuali apabila terpisah bulan suci Ramadan. Apabila sudah malam hari raya Id, beliau baru pulang. Padahal rumah beliau di sini. Samping ada kamar Aisyah radhiyallahu taala anha yang termasyhur, kamar Aisyah. Samping saja, beliau tidak keluar, tidak pulang. 10 hari full. Kadang-kadang beliau beriktikaf 30 hari selama Ramadan. Beliau beriktikaf kadang-kadang 20 hari dan 10 hari setiap tahun beliau iktikaf. Hendaklah kita juga menghidupkan sunnah ini dan kita dapatkan keberkahan. Ibu-ibu juga bisa beriktikaf di mana? Bukan di masjid, di masjid rumah. Di rumah satu ujung dikhususkan dan di sana ibu bisa i'tikaf 10 hari terakhir. Dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, salat tahajud, salat isyraq duha, 5 waktu salat dan tarawih juga 20 rakaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Jika ada kesalahan saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.